Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dalam beberapa ayat tentang negeri-negeri yang hebat, negeri-negeri yang tadinya makmur, sejahtera rakyatnya, cerdas-cerdas rakyatnya, luas-luas pengetahuannya. Negeri yang hebat dengan penduduk yang hebat, namun pada akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan negeri-negeri yang tadi hebat ini dihancurkan oleh Allah? Penduduk-penduduk yang hebat tadi dihancurkan oleh Allah. Satu penyebabnya karena dusta. Ini tidak main-main ini. Dusta dapat mengantarkan seseorang kepada kehancuran. Barangkali ada sebagian orang menganggap dusta itu biasa-biasa aja lah. Nah, ini cuma kecil aja. Kadang-kadang ada suami yang suka membohongi istrinya. Ada orang tua yang suka bohong anaknya. Jangan ikutlah karena Abi datang bawa coklat. Sekali datang ada bawa apa-apa kada. Menganggap bohong itu dusta itu hal yang biasa. Padahal Allah katakan dusta itu bisa menggiring seseorang pada kehancuran. Sebagaimana penduduk yang hebat, negeri-negeri yang hebat dihancurkan oleh Allah karena satu penyebab, yaitu mereka dusta. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan pintu berkah. Pintu berkah, pintu kebaikan, pintu rahmat Allah bukakan dari langit dan dari bumi. Terbuka semua pintu kebaikan. Berkah yang turun dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Akan tetapi mereka itu dusta. Nah, dusta. Akan tetapi mereka dusta. Walakin kadzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu kerjakan itu. Jadi karena sering berbuat dusta, Allah timpakan azab terhadap penduduk satu negeri. Kaum Ad, kaum Sabud, kaum Fir'aun, kaum Ras, kaum Tubba, kaum Nuh.
kaum Lut. Ini adalah kaum-kaum yang hebat, tapi semuanya dimusnahkan oleh Allah karena dusta terhadap ayat-ayat Allah, dusta terhadap kebenaran. Padahal tahu benar. Nabi datang membawa kebenaran, dan hati kecil itu mengatakan ini benar ini. Mereka tahu ini benar. Karena hati itu diberi Allah perangkat luar biasa. Dia dapat mendeteksi, dia tahu sebenarnya ini benar. Cuman karena kesombongan diri, lalu membantah, mendustakan yang namanya kebenaran tadi. Nah, ketika datang Nabi Allah Muhammad SAW, penduduk Mekah mendustakannya. Kenapa harus Nabi Muhammad yang jadi Nabi? Kan begitu. Ketika Nabi Musa datang menjadi Nabi, apa kata Bani Israel? Kenapa harus Musa jadi Nabi? Kenapa bukan kami yang kaya-kaya, yang hebat ini? Ketika datang Nabi awak Ismail menjadi Nabi, kenapa bukan dari kami, kata orang Bani Israel, yang jadi Nabi? Jadi penolakan itu karena kesombongan. Penolakan itu karena menganggap ini bukan dari kelompok kita. Jadi begitu sampai sekarang begitu terus tuh. Jadi orang itu dia menolak kebenaran. Kenapa? Ini penyebabnya macam-macam. Bisa dianggap karena yang menyampaikan kebenaran bukan dari kelompok kita. Tidak satu aliran sama kita. Tidak satu paham sama kita. Tidak satu mazhab sama kita. Lalu tidak mau menerima kebenaran. Padahal hati kecil mengatakan ini benar yang disampaikan. Ini benar yang dibicarakan. Cuman karena ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mengakui bahwa itu adalah satu kebenaran. Sebagaimana penduduk-penduduk yang terdahulu. Yang dimusnahkan oleh Allah karena mereka itu mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Kadang-kadang begitu manusia ini. Sering mendustakan kebenaran. Kenapa? Ini bukan kelompokku. Yang bicara bukan kelompokku. Tidak mau dengar. Yang bicara tidak sealiran denganku. Lari, tidak mau mendengar. Padahal yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Hati-hati kata Allah. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang dusta terhadap kebenaran. Dusta terhadap ayat-ayat Allah. Karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sikap orang yang beriman harus dapat membuka diri. Kita ini orang beriman harus bisa membuka diri, membuka hati. Kalau kita tahu ini satu kebenaran, siapapun yang menyampaikan, terimalah itu sebagai sebuah kebenaran. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi perhatikan apa yang disampaikan. Lalu sikap kita ini enak, terbuka. Siapa aja yang mau menyampaikan kebenaran, kita lapangkan hati kita untuk menerimanya. Kalau kita tidak mau mendengarkan bahwa itu sebuah kebenaran, kita termasuk orang yang dusta terhadap ayat-ayat Allah. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Tahu benar tapi diabaikannya. Tahu benar tapi ditolaknya. Dia tahu ayat Allah, dia abaikan. Nah, ini termasuk orang yang dusta terhadap ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, hati-hati ini. Jadi orang yang menolak kebenaran itu orang yang dicap Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang menolak kebenaran itu dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Tidak mau mendengarkan kebenaran. Kecuali yang dianggapnya sama dengan dia, yang dianggapnya bisa memuaskan dirinya, yang dianggapnya bisa sepaham dengan dirinya. Begitu. Maka sekarang kadang-kadang orang kalau bicara memilih dulu siapa gerak yang ceramah. Kalau ini bisa memuaskan selera, baru mau dengar. Kalau ini satu paham sama kita, baru dengar. Kalau ini bisa buat nangis, baru mau dengar. Jadi bukan lagi soal yang benarnya, tapi ini bisa buat kita ketawa, senang orang. Ada orang mengundang penceramah karena dia bisa membuat orang menangis, ada. Kenapa? Kita kalau dengar menangis sedih kita. Dengar. Ada lagi karena bisa membuat orang ketawa. Kenapa? Lucu, rame, ada macam-macam. Tapi sedikit orang yang mau mendengar perkataan orang lain karena mengukur sejauh mana kualitas dirinya di hadapan Allah. Sabar kada dengarnya.
Kalau ulun ngomong begini ini sabar tidak mendengar. Itu tidak mudah. Tidak mudah ini. Karena ini tidak sesuai selera barangkali. Kalau ulun ngomong kan begitu kan. Tidak mengajak ketawa-ketawa, tidak ngajak nangis-nangis, tapi ini menghujam ke dalam hati. Jangan kita termasuk orang yang dusta terhadap ayat-ayat Allah. Ketika disampaikan kita menolaknya, padahal kita tahu itu benar. Itu perlu kesabaran untuk mendengarnya. Jadi perlu, jarang orang mau mengundang penceramah yang kita bisa dengar kata-katanya, mengukur sejauh mana iman, mengukur sejauh mana keikhlasan kita, mengukur sejauh mana kesabaran. Nah, kebanyakan hanya sesuai bisa memenuhi selera atau tidak. Nah, yang selera kita, wah ini sesuai dengan ulun, cocok selera nih, bisa bikin ketawa nih, karena kita hobi tertawa. Kalau wah enak nih, kenapa? Ini karena kita senang dengan nangis, ini bisa buat nangis, sedih dengar ceramah, macam-macam. Tidak lagi mengukur pada satu kebenaran. Hati-hati Allah katakan, jangan kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri darinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sampai masuk unta dalam lubang jarum. Bayangkan ini. Jadi orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, itu tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Mungkin kadang unta masuk dalam lubang jarum. Ini nih bukan main-main ini nih. Teguran Allah nih bagi pendusta kebenaran. Bahaya nih. Sekarang banyak sudah orang yang berdusta-dusta nih, apalagi zaman wahai ini, dusta di mana-mana, hoax di mana-mana. Begitu gitu. Maka kata Rasulullah, ketika datang zaman di mana dusta sudah menyebar ke mana-mana, cepat-cepat kalian banyak beramal. Begitu kata Rasul dalam hadisnya. Barangkali sudah tanda-tanda mau kiamat nih. Zaman di mana orang yang pendusta dianggap benar, orang yang benar dianggap berdusta. Terbalik-balik sekarang nih. Orang itu pengeramput benar, tapi dianggap bujurnya. Karena penguasa, karena nyerong kaya, dianggap benar. Padahal berdusta. Sebaliknya, karena dia miskin, karena dia tidak punya apa-apa, dianggap berdusta, padahal bujur. Tapi karena miskin, tidak punya apa-apa, dianggap dusta, dianggap bodoh. Orang yang punya kekuasaan dianggap ini orang yang hebat, orang yang pintar, karena kayanya, karena kekuasaannya. Ini termasuk dusta. Kalau sudah datang masa itu, kata Rasulullah, segera kalian banyak beramal. Negeri kita sudah begitu tanda-tandanya, Indonesia di barangkali. Dusta sudah di mana-mana ada. Menebar dusta di mana-mana. Lalu kita lagi bingung yang benar yang mana. Hati-hati. Permainan teknologi bisa begitu. Edit sana, edit sini. Kan bisa gitu kan? Diedit. Lalu orang yang jujur dianggap berdusta. Orang yang berdusta dianggap jujur. Sudah terbolak-balik zamannya. Jemaah rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah itu bersabda, Rasulullah ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Nomor hadis 1809. Iyyakumul kadzab. Iyyakumul kadzab. Jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kadzabu, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, membimbing engkau kepada kejahatan. Jauhilah yang namanya dusta, karena dusta itu membimbing engkau, memberikan petunjuk kepada engkau, yahdi ilal fujur, kepada kejahatan, kepada dosa. Jangan anggap remeh yang namanya dusta. Dia membimbing, menuntun kita kepada kejahatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, membimbing kita kepada neraka. Jadi banyak nanti orang masuk neraka karena rancak berbohong. Nanti ada di neraka tuh orang yang bibirnya ditarik dari sini sampai ke telinga sini, dirobek bibirnya. Di sini mulai sini robek sampai telinga robek. Siapa mereka tuh? Ya Rasulullah, itu orang-orang yang selagi hidup gawiannya berdusta terus. Asal pandir berdusta aja. Dusta lewat bicara, dusta lewat tindakan. Dustanya dua. Ada orang yang berdusta lewat bicaranya, banyak berdustanya, banyak ngeramputnya. Tetapi ada juga orang yang berdusta lewat tindakan. Nah, banyak berdusta ini. Tuh koruptor tuh berdusta kan tuh? Tuh koruptor tuh berdusta tuh lewat tindakan berdusta. Pandiran jujur benar. Kami tidak ada nih, kami cinta Indonesia. Kami jaga negara Indonesia. Kami akan mengabdi untuk rakyat. Sekalinya mengambil duit negara. Koruptor sekalinya.
Dusta gak ada tuh. Orang yang begitu tidak masuk surga sebelum unta masuk lubang jarum, kecuali dia taubat. Jangan dianggap enteng orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Dusta itu kata Rasul mendekatkan kepada kejahatan, kejahatan membimbing kita kepada neraka. Alaikumul siddiqin. Oleh karena itu, alaikum siddiq. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kata Rasul, jadi kalian orang alaikum bisiddiq. Jadi kalian orang-orang yang bersama dengan kejujuran. Karena jujur itu mengantar kita kepada kebaikan. Jujur itu yahdi ilal khair, membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasakan berbuat curang dalam kehidupan. Sekarang kita lihat dusta di mana-mana, Di pasar banyak orang berdusta. Di pasar pedagang-pedagang banyak berdusta, berjual, bercampur nih. Manis atasnya, sekarang masam bawahnya, dusta ngarannya tuh. Di pasar banyak berdusta, naik lagi, masuk kantor, banyak berdusta juga. Banyak meramputnya. Nauzubillah. Masuk dalam masjid, banyak juga berdusta. Wah, ini bahaya nih. Kalau sudah sampai masuk masjid ternyata banyak dusta juga di dalamnya. Nauzubillah. Dan itu sudah terjadi saat ini. Merebak dusta di mana-mana. Sudah di mana-mana ada dusta. Jemaah rahimakumullah, apa yang membuat orang itu berdusta? Kira-kira apa tuh? Nah, di Quran Allah katakan, yang menjadi pendorong orang berbuat dusta itu karena ketakutan. Takutlah yang telah membuat orang berdusta. Abu Thalib tahu Nabi Muhammad benar. Tahu Nabi Muhammad benar nih Rasulullah Muhammad. Tapi dia takut nanti dia tidak dihormati lagi di penduduk Arab sana. Takut dia dianggap melanggar kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab Jawa. Karena dia termasuk pembesar Quraisy, Abu Thalib. Lalu dia mengabaikan kebenaran. Padahal dia tahu Muhammad membawa kebenaran. Cuma takut dianggap mengabaikan ajaran nenek moyang, lalu tetap bertahan, mati dalam keadaan musyrik karena ketakutan. Takut miskin. Nah, orang berdusta karena takut miskin, berbohong orang. Takut kehilangan harta, berbohong. Takut kehilangan kekuasaan, berbohong orang. Pemilu kalah, tapi usahakan menang. Bagaimana caranya? Pokoknya menang tuh, Bang. Padahal tahu aja orang kalah sudah. Tapi dipaksa untuk menang. Kenapa? Takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan pamor. Takut kehilangan kehormatan. Berdusta. Hati-hati. Bisa jadi ustadz berdusta juga. Takut kehilangan jamaah. Takut kalau jamaah lari semua tidak mau dengar lagi. Sudah. Tak usah sampaikan yang hak, yang benar ditutup-tutupi. Ya penting buat jemaah ketawa ramai-ramai. Leluhur senang dengar. Susah untuk menyampaikan yang hak. Kata Rasulullah, qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak, benar walaupun pahit. Gitu kata Rasulullah pesannya. Nah, sekarang orang sudah sulit untuk menyampaikan yang hak, yang benar itu karena takut kehilangan kehormatan, takut kehilangan pamor, takut kehilangan harta, ketakutan terlalu banyak dalam kehidupan ini. Maka Allah katakan, jangan takut terhadap apapun, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yakhsha ilallah, barang siapa yang takut kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah aja, bukan kepada dunia takutnya. Takut kepada Allah. Kita terlalu banyak takut lalu berbohong aja gawin. Karena ketakutan. Takut lawan bini, berbohong. Takut lawan laki, berbohong. Takut lawan kuitan, berbohong juga. Takut lawan pimpinan, berbohong juga. Jadi ketakutan membuat orang banyak berdusta. Karena terlalu banyak ketakutan dalam. Orang bakhil itu dusta kada kalau orang bakhil. Itu orang bakhil itu dusta tuh. Orang yang medit, orang yang engken itu adalah pendusta. Kenapa mereka engken? Kenapa mereka bakhil? Takut kehilangan harta. Lalu mau dipertahankan harta tuh. Pisit benar mengenggam. Banyu di tangan apa namanya? Banyu dititik kada apa dah tu? Banyu diganggam kada menitis. Apa bahasa Banjar tu dah tu? Banyu diganggam kada bertitik. Bayangkan tu saking kuat itu, engken luar biasa. Banyu kan diganggam kada netes ke bawah nah. Saking engkennya manusia. Karena takut dengan kemiskinan. Jadi ketakutan itulah yang membuat orang dusta terhadap kebenaran, dusta terhadap ayat-ayat Allah. Fir'aun takut kehilangan kekuasaan, maka dia mendustai ketika Nabi Musa membawa kebenaran.
Namrud takut kehilangan kekuasaan, dia dustai Nabi Allah Ibrahim. Begitu Abu Jahal, takut semua. Abu Jahal kenapa mendustakan? Padahal dia tahu Nabi Muhammad benar, tapi dia dustakan. Kenapa? Takut kehilangan pamor, takut kehilangan kehormatan, takut tidak terkemuka, tidak dipandang lagi di tengah-tengah bangsa Quraisy. Lalu dia mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dusta itu telah terjadi di mana-mana karena terlalu banyak ketakutan. Nah, ini yang terjadi sudah negeri kita. Sudah banyak dusta di mana-mana. Di Quran Allah firmankan dalam surah Fusilat, surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah, surah 45 ayat yang ke-7. Ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli affakin athim. Pendek ayatnya. Wailul likulli affakin athim. Kecelakaan besar. Wah, ini tidak main-main nih. Kecelakaan besar, wailul likulli, bagi setiap orang affakin athim, yang banyak berdusta dan banyak berdosa. Celaka orang yang banyak berdusta ini. Celaka orang yang banyak berdusta. Nah, coba kita jadi orang yang jujur lah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang beriman bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Pilih teman yang jujur, bersama orang yang jujur supaya jadi orang yang jujur juga. Nah, kalau kita berkawan pengeramput seberataan, bisa umpat mengeramput juga. Habis berkawan orang mengeramput seberataan, akhirnya umpat mengeramput juga. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Siddiq, jujur, benar. Perintah Allah, orang beriman bertakwa kepada Allah, hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Hah? Temanmu siapa dirimu? Nah, kan? Temanmu adalah siapa dirimu. Kalau teman sekretar kita ini begitu, ya itulah dirimu. Temanmu siapa dirimu. Maka pilihlah teman-teman yang membawa kita kepada Allah. Pilih teman-teman yang membawa kepada kebaikan. Pilih teman-teman yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Jangan berteman dengan orang yang berdusta, mengeramput dalam kehidupan, dusta terhadap ayat-ayat Allah. Jemaah rahimakumullah, ini sudah tanggal 3 Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk Zulhijjah. Kalau kita punya uang, bisa berkorban. Ini duit ada nih. Misalnya sekong kambing harganya 2,5 juta lah anggap, gitu ya. Duit itu ada 2,5 juta. Tapi kita tidak mau berkorban, maka itu juga namanya dusta. Hati-hati nih. Padahal duit ada, tapi tidak mau berkorban. Takut kehilangan harta, karena takut tadi itu. Padahal duit 2,5 juta ada. Tapi karena takut kehilangan harta, kita tidak berkorban. Itu namanya juga dusta. Jangan jadi orang berdusta. Kalau ada rezeki berkorban. Ada lagi misalnya orang tuh duitnya pas-pasan ini, cuman 2,5 juta ada ajanya. Cuman ada 2,5 juta. Sementara keperluan banyak. Perlu A, perlu B, perlu C. Ini dia cuma 1,5 juta. Kalau berkorban, kayak apa memenuhi segala keperluan ini? Akhirnya kita tahan uang itu tidak berkorban. Kita bela kepentingan kita tadi. Kebanyakan begitu, dan karena salah, karena memang perlu juga. Tetapi kalau ada orang yang berani, nah ini tes, ini namanya uji keimanan. Duit kita cuma 2,5 juta, di saat yang bersama kita banyak sekali keperluannya. Tapi kita berani membela keperluan Allah. Tapi kita berani membela kepentingan Allah. Urusan Allah lebih kita utamakan kepada urusan kita pribadi. Lalu dusta lagi, bismillah untuk agama Allah. Wah, itu orang yang punya iman. Nanti segala keperluan kita Allah cukupi, Allah tutupi segala keperluan kita itu. Nah, itu perlu diuji. Berani tidak begitu kita nih? Punya mental orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, harus bermental orang kaya. Jangan mentalnya orang miskin terus. Kalau mau jadi orang kaya, harus mental orang kaya. Apa mental orang kaya? Nah, ini mental orang kaya. Ada orang miskin tapi mentalnya kaya, memberi terus, kerjaannya menolong terus. Tapi ada orang kaya mentalnya miskin, bakhil, engken, pelit. Ini bahaya ini. Mental orang miskin, minta-minta terus. Miskin banyak sekali kita lihat kan. Mental orang miskin, badan lengkap, punya tangan, punya kaki, tapi ngemis.
Ini mental orang miskin. Maka kata Rasulullah ini hadis ada nih, siapa orang yang membuka pintu meminta-minta, kami bukakan pintu selebar-lebarnya kemiskinan untuk dirinya. Jadi semakin ngemis, semakin minta, semakin dibuka Allah pintu kemiskinan. Oleh karena itu coba kita latih untuk memberi, jangan nunggu jadi orang kaya dulu. Aku nanti aja setelah duit banyak baru memberi, jangan. Justru di situ ujiannya. Ketika kita pas-pasan duit kita, sedikit duit kita, tapi kita berani berkorban untuk agama Allah. Nah, itu namanya kualitas. Itu namanya kualitas. Nah, karena itu jangan kita sampai dicap Allah termasuk orang-orang yang berdusta tadi. Wailul likulli affakin athim, celaka besar bagi setiap orang yang banyak berdusta dan banyak berbuat dosa. Celaka pasti. Tidak ada yang namanya dusta itu membawa kepada kebaikan, yang ada mengantarkan kita kepada kecelakaan. Celaka, hina orang yang dusta. Siapa orang yang berdusta kata Rasul, pasti dia akan binasa, pasti dia akan hina. Sekarang mungkin dia betul menang, beruntung dia koruptor, ujungnya hina. Lihat tuh para koruptor tuh. Awalnya bahagia kalau dapat duit banyak. Begitu ketangkap ketahuan, dihinakan oleh Allah, binasa. Jadi para penguasa-penguasa yang dapat kekuasaan dengan cara yang dusta, pasti pada ujungnya akan hina. Kita lihat aja nanti perjalanannya, pasti janji Allah benar, janji Rasul benar. Siapa yang berdusta, binasa. Siapa yang berdusta, kami hinakan dunia dan akhirat. Ayo jadi orang yang jujur. Kunu ma'as shadiqin. Kita jadi orang yang jujur dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang jujur. Latih diri kita untuk menjadi orang yang jujur. Latih diri untuk menjadi orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalian bersamalah dengan orang-orang, dan jauhilah segala perbuatan-perbuatan dusta. Bicara-bicara, jauhi segala bicara dusta dan jauhi segala perbuatan dusta itu. Bicara dusta, perbuatan dusta, jauhi, karena itu hanya menggiring, membawa kita kepada kebinasaan. Binasa kita mati. Jadi kalau kita tahu benar, ikuti, dengarkan, amalkan siapapun yang menyampaikan sebuah kebenaran. Siapapun, dengarkan, terimalah sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau tidak mau kita terima itu sebagai sebuah kebenaran, kita akan celaka, kita akan binasa sendiri. Perhatikan ayat Allah tadi, negeri-negeri dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak dustanya, mendustakan para nabi, mendustakan kebenaran, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai mendustakan. Kasih Allah perangkat lengkap, jangan didustakan ini. Ini nikmat dari Allah. Puncaknya nanti orang itu kalau sudah sering dusta, dia bukan lagi mendustai orang lain, dia mendustai nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tadi awalnya dia berdusta mengeramputi orang, tapi pada akhirnya dia mendustai nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Lihat kan, orang yang biasa berdusta, dia berdusta terhadap nikmat Allah. Dikasih mata, bukannya digunakan untuk kebaikan, lihat yang jelek, dusta. Dikasih Allah telinga, bukannya mendengarkan Quran, mendengarkan gosip, asat-asut dan sebagainya, dusta. Dikasih Allah mulut, bukan bicara jujur, dia dusta dengan mulutnya. Lihat itu. Dikasih tangan untuk memberi, malah dia merampas, malah dia mengambil, malah dia mencuri, dusta. Itu namanya orang yang dusta terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang tidak pandai bersyukur, itu adalah orang yang pendusta. Hati-hati, yang tidak mau bersyukur kepada Allah termasuk orang yang berdusta terhadap nikmat Allah. Jemaah rahimakumullah, ada cerita seorang laki-laki di Australia. Ini cerita aja, walaupun dia mungkin barangkali bukan orang Muslim. Namanya Nick Vujicic, orang Australia. Lahir dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nanti silakan kalian buka YouTube, cek. Namanya Nick, N-I-C-K, Vujicic, F-U-J-I-C-I-C, Vujicic. Nick Vujicic. Lahir di Australia tahun 1982. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Awalnya sempat dia frustasi, bahkan mau bunuh diri. Pakai tali, tapi talinya putus karena jadi matinya. Tangan kada ada, kaki kada ada. Lalu berpikir bagaimana nanti aku hidup ya. Waktu kecil dimasukkan oleh orang tuanya di sekolah umum, di sekolahan dihina, diajak oleh teman-temannya, dikatakan sebagai makhluk alien. Makhluk alien. Tetapi tahu sekarang terjadinya,
dia menjadi orang yang sukses, menjadi motivator, inspiratif di seluruh dunia, keliling dunia, menjadi inspirasi banyak orang. Bisa naik skateboard, bisa berenang, bisa main drum, macam-macam kemampuannya, kebisaannya. Karena ketekunan, karena kerja kerasnya tadi itu. Tidak mau menyerah dengan keadaan, pantang menyerah. Punya jiwa kemandirian. Padahal tangan tidak punya, kaki tidak punya. No arm, no legs, no worries. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada ketakutan. Dia punya tangan. Karena dibilang untuk berjalan bukan harus punya kaki, untuk berkarya bukan harus punya tangan, tapi punya jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Kalau jiwa kita kuat menghadapi hidup ini. Tapi kalau orang jiwanya lemas, jiwanya malas, walaupun lengkap tubuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah contoh-contoh di jalan itu. Fisiknya lengkap semua, tangan ada, kaki ada, nih ngemis di mana-mana. Nick Vujicic jadi pembicara dunia, perusahaan besar, punya istri cantik. Kada punya kaki, kada punya takin, bininya bungas. Usahanya besar, soal uang jangan ditanya lagi. Kaya jiwa, kaya harta. Itu kenapa? Dia punya prinsip bersyukur. Padahal bukan orang muslim. Bersyukur aja dia prinsipnya. Dibilang sama istrinya, aku tidak bisa menggenggam tangan istriku, tapi aku bisa memegang hatinya. Itu kata-katanya hebat. Aku memang tidak punya tangan untuk bisa memegang tangan istriku, tapi aku bisa memegang hatinya. Oh, kata-katanya hebat. Inspirasi. Orang kalau dengar dia berbicara, wah nangis semua orang, terharu semua. Lalu orang semangat. Orang cacat aja bisa hebat, apalagi kalian yang lengkap seperti ini. Kenapa dia bisa hebat? Karena dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan diri. Dia latihan segala macam, lalu kemampuannya keluar. Nah, kita punya lengkap. Kenapa hidup banyak keluh kesahnya? Padahal lengkap sudah. Kenapa hidup banyak keluh kesah? Kenapa seolah-olah hidup tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Padahal perangkatnya lengkap dikasih Allah. Itu karena kita kurang mau bekerja keras, tidak tekun, tidak ulet, tidak mau berusaha gigih. Nah, coba kita dalam kehidupan seperti itu. Jadi orang yang pandai bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita, ini perangkat yang lengkap, syukuri. Buat dengan perangkat ini kita bertakwa kepada Allah. Dikasih Allah harta, bertakwa kepada Allah. Dikasih rumah, bertakwa. Dikasih mobil, bertakwa. Dikasih uang, bertakwa. Itu tandanya bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu kita menjadi dekat kepada Allah. Tanda orang bersyukur. Pesan si Nick Vujicic tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu orang kafir aja, bukan orang itu bukan orang Islam tapi pesannya begitu, bersyukur kepada Tuhan. Bawaannya gembira, senyum. Tak punya tangan, tak punya kaki, tapi gembira. Kita punya tangan, punya kaki, kok bawaannya kada gembira bawaannya? Kok bawaannya kayak menderita terus, hidup sengsara terus? Karena kurang bersyukur. Orang yang kurang bersyukur ini hati-hati, bisa dicap sebagai orang yang dusta terhadap nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Masya Allah, lengkap sudah Dina. Dikasih Allah perangkap yang lengkap, Masya Allah, jangan didustakan. Tangan ada, bisa berkarya, kaki ada. Jangan kalah sama orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia bisa sukses, dia bisa hebat. Masa kita punya tangan, punya kaki tidak bisa berbuat apa-apa? Coba berbuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Gunakanlah usia kita ini untuk berbuat kebaikan. Jadi kita masuk pas bola sini sebentar, cepat sekali kehidupan kita. Ini sekarang sudah Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah, sebentar lagi masuk 1 Muharram 1443 Hijriah. Cepatlah waktu berjalan. Tahu-tahu sudah setahun. Apa karya yang kita buat selama setahun ini? Apa hasilnya? Apa yang kita lakukan selama setahun ini? Bagaimana iman kita? Bagaimana takwa kita? Jadilah orang yang bertambah umur, bertambah iman, bertambah umur, bertambah takwa, bertambah umur, bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Jangan terlalu banyak mendustakan nikmat Allah. Dikasih oleh nikmat yang banyak, jangan didustakan. Caranya supaya jangan berdusta, gunakan nikmat Allah itu untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Buat untuk bertakwa. Kasih akal lengkap, segala macam perangkat yang dikasih lengkap dengan kita. Pandai-pandai bersyukur. Tahun terus bertambah. Tahun bertambah, umur berkurang. Sudah semakin dekat kita kepada detik-detik kematian kita. Masuk dalam kubur tinggal sebentar lagi. Jangan sia-siakan. Jangan waktu habis terbuang percuma untuk mengejar sesuatu yang kita tinggalkan nanti.
Kalau sudah kita mampu menyiapkan untuk kehidupan yang baik, kita kerja mulai pagi, subuh sudah bangun untuk kehidupan yang baik, ya kan? Untuk bisa punya rumah, punya mobil, punya uang. Mulai subuh sudah bangun, bahkan lembur sampai malam orang kerja untuk dapat kehidupan yang baik. Dia persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras untuk hidup yang baik. Kenapa tidak mau sungguh-sungguh untuk mempersiapkan mati yang baik? Husnul khotimah. Siapkan dengan sungguh-sungguh juga. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh bekerja keras untuk menuju Tuhanmu. Kadham famulaqi, maka dengan kerja keras itu engkau akan bertemu dengan Rabbmu Allah. Nah, jadi kita disuruh Allah untuk bersungguh-sungguh. Jangan banyak bohongnya. Jangan dusta terhadap nikmat Allah. Kalau kita susah, orang lebih susah dari kita lagi. Kalau kita punya masalah orang lebih banyak dari kita lagi. Rasa-rasanya hidup kita ini kan ada masalah itu nih, nyaman aja. Bini ada, anak ada, rumah ada, kendaraan ada, kerja ada semua. Apalagi masalahnya? Masalahnya barangkali kurang banyak aja. Ya kalau duit ada tapi kurang banyak. Lalu, tapi manusia begitu terus, merasa kurang terus. Nanti dia kasih uang 1 miliar, kurang banyak juga masih. Dapat 10 miliar, kurang banyak juga, kurang terus. Al-Quran mengatakan begitu. Bahkan dikasih segunung emas tetap merasa kurang. Itulah sifat manusia. Seperti orang minum air di lautan. Semakin dia minum, semakin haus. Tak pernah bisa menghilangkan haus. Tambah minum, tambah haus. Dunia begitu dikejar, tidak mau hilang-hilangnya. Jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia yang membuat kita nanti jadi orang yang mendustai nikmat Allah. Dusta terhadap kebenaran. Jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Tadinya kada berdusta, jadilah orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur itu dapat mengantisipasi dusta. Jadi antisipasi dusta itu adalah dengan bersyukur kepada Allah. Dan tanda syukur itu yang paling praktik, yang paling murah tuh. Nah, Rahman Rahim, suka memberi, siap berkorban untuk agama Allah. Sebentar lagi mau Idul Kurban, dari sekarang sisihkan sebagian hartanya. Niat, minimal ada niat dulu. Minimal ada niat, ya Allah mudah-mudahan tahun ini aku bisa berkorban. Itu niatnya sudah bagus, tercatat sudah niatnya tuh. Ada orang-orang yang kaya, ini ada 4 golongan manusia nih. Ada orang kaya dan berilmu. Dengan ilmunya ini aman kekayaan di tangan orang yang berilmu. Karena dia berilmu, kekayaannya untuk nolong orang lain, kekayaannya untuk membela agama Allah. Karena dia punya harta dan ilmu. Ada lagi orang kedua, tidak punya harta, tapi punya ilmu dia. Karena dengan ilmunya itu lalu dia berniat, mudah-mudahan aku bisa kayak orang itu. Nah, kalau seandainya aku punya uang, aku mau ini, dia mau berbuat kebaikan juga. Minimal niatnya ada. Sebentar lagi itu kurban, minimal niat ada dalam hati. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini aku bisa berkorban. Nah, itu kalau karena ada ilmu, lalu muncul niat yang baik. Yang bahaya yang ketiga ini. Ya kalau tiga ini bahaya nih. Duitnya banyak, tapi kadang-kadang dia punya ilmu, uang dihamburkan kemana-mana. Bawa ke diskotik, habis duitnya. Bawa mabuk-mabukan, habis. Setumat, kawin, cerai, habis duitnya. Karena tidak ada ilmu. Nah yang keempat babangat juga. Sudah miskin, kada berilmu pulang. Ini bahaya nih. Sudah miskin, kada punya ilmu lagi. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadilah kita kalau kawak punya harta, punya ilmu. Kalau pun tidak punya ilmu, walaupun harta ada punya. Jangan jadi nomor 3, duit banyak tapi ilmu kada ada. Binasa dengan hartanya. Yang paling parah nomor 4, sudah miskin, ilmu kada ada juga. Sudah dunianya sengsara, mati masuk neraka. Nauzubillah. Orang sugih kan nyaman dunianya dia, enak, duit banyak, mati masuk neraka. Ini sudah miskin, mati masuk neraka juga. Nauzubillah. Jangan jadi orang yang ketiga, yang keempat nih. Jadilah paling kada orang yang kedua, satu atau yang kedua. Jangan sampai kita dusta terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar ini bisa menambah semangat dalam diri kita semua untuk mau berbuat kejujuran. Pandai bersyukur kepada Allah dan berbuat kebaikan. Tebarkan kebaikan di mana-mana. Tebarkan kebaikan di mana-mana. Selagi kita mampu berbuat baik, lakukan kebaikan dengan kejujuran. Lakukan kebaikan dengan kejujuran. Kalau kita berbuat baik, ingin dipandang hebat oleh orang lain, itu juga namanya dusta. Ria, ujub, takabur, angku, sombong, ingin pamer, itu tampaknya baik, tapi itu adalah dusta namanya.
Kalau tidak karena Allah, namanya adalah dusta. Nah, dusta itu bisa menghilangkan segala kebaikan kita. Dusta itu bisa menghilangkan segala kebaikan. Jangan dianggap remeh yang namanya dusta. Jadilah orang yang jujur dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang jujur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.